Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika Merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam membahas permasalahan bangsa kita, yaitu yang berkaitan dengan ASN. Mengapa hal ini perlu kita bahas di webinar Agama Cinta? Sama-sama kita ketahui bahwasanya PNS adalah motor penggerak daripada pembangunan dan kehidupan roda pemerintahan di Indonesia ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, keberadaan PNS sangat diperlukan dan sangat memberikan nilai-nilai pada kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Pada tahun ini, tahun 2021, kebutuhan daripada PNS yang ada sekitar 1,3 juta orang. Tidak main-main ini, 1,3 juta orang. Di sini diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah, yang mana di dalam pemerintahan Presiden SBY yang bertindak selaku Menteri PAN dan RB, yaitu rekanan kita sendiri, teman kita sendiri, sama-sama relawan. Kebetulan nasibnya yang berbeda. Gus tetap seperti dulu menjadi kiai pinggiran. Abangku Pak Cahyokumolo, teman Gus Murai Mega Hasim dulu ini ya, menjadi menteri berkali-kali. Nah, harapan besar kita kepada Bapak Menteri Cahyokumolo selaku Menteri PAN RB, berikut juga dengan jajaran yang terkait, hendaklah apa yang terjadi di era pemerintahan Cikeas dulu, di tahun 2004 sampai 2014, banyak sekali tanpa adanya screening yang ada. Dan kebetulan waktu itu Partai Demokrat adalah partainya Vanca Rumangkang, yang sekarang ini ramai, ada yang meng-KLB-nya kan begitu, direbut kembali sama orang ya. Nah, di situ ada pendukung utamanya, yaitu partai dari kelompok agama, yang mana kelompok agama tersebut memiliki visi misi tidak sama dengan ulama-ulama atau masyarakat NU dan Muhammadiyah. Nah, kebocoran itulah yang ada selama 10 tahun. Bayangkan, kalau setiap tahun kebutuhan daripada PNS 1 sampai 1,3 juta. Kalau 10 tahun kurang lebih sekitar 10 jutaan. Kalau ini tanpa adanya screening yang kuat, maka banyak sekali mereka menjadi PNS, kerja sebagai abdi negara. Ingat, sebagai abdi negara, digaji oleh uang rakyat, ya, digaji daripada pajak-pajak rakyat ini. Tetapi mereka tidak seen belonging terhadap NKRI dan Pancasila. Memiliki agenda-agenda lain yang hendak mengubah Pancasila kita. Ingat, lil insani nafsani. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan. Suratuha wa ruhuha. Manusia itu yang tampak suratuha, gambarnya atau dagingnya, wa ruhuha, dan rohnya. Kita makan, minum, ya, jajan dan lain sebagainya, itu adalah kebutuhan yang material. Kebutuhan material ini mudah sekali, ya, mana makanan yang bergizi, mana makanan yang sehat atau tidak. Tetapi
kebutuhan yang imaterial, yang tidak nampak, yaitu mulai dari resah, gelisah, suka, tidak suka. Nilai-nilai ini semuanya terbangun daripada nilai-nilai yang sifatnya bukan material, yaitu yang sifatnya imaterial. Salah satunya yaitu adanya kekuatan daripada agama. Apabila para ASN ini mereka salah berguru, mereka gagal paham di dalam memahami agama dengan berbangsa dan bernegara, maka akan menjadikan kehancuran Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Indonesia merupakan bagian daripada tetesan surga yang diberikan oleh Allah untuk bumi Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda ras, kita berbeda adat istiadat, kita berbeda budaya. Bahkan juga hasil flora dan faunanya berbeda, binatangnya berbeda, buah-buahannya berbeda antar satu pulau dengan pulau yang lainnya. Tetapi melalui perjuangan yang luar biasa setelah dijajah beratus-ratus tahun oleh VOC, ya, dan juga para penjajah yang lainnya, Bapak pendiri bangsa kita dapat menyatukan kebesaran Indonesia yang dulu bernama Nusantara hanya dengan secari kertas diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kesemuanya itu diikat dalam ikatan yang kuat. Kalau istilah orang NU yaitu Misa Kongolido, perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat itu apa? Yaitu PBNU. P. Pancasila. B. Bhinneka Tunggal Ika. U. Undang-Undang Dasar 45. Dan apa? PBNU, ya. N-nya NKRI dan U-nya Undang-Undang Dasar 45. Apabila PNS selaku motor penggerak daripada pembangunan dan pemerintahan di Indonesia ini, mereka tidak memiliki nilai-nilai PBNU tersebut, terpapar pemikiran-pemikiran radikalis, terpapar pemikiran-pemikiran khilafah, terpapar pemikiran-pemikiran yang salah paham terhadap agama, intadirisa'ah, maka tunggulah kehancuran bangsa dan negara. Maka harapan besar kami kepada Menteri PAN dan RB dan juga jajaran-jajaran pemerintahan yang terkait, baik itu BNPT maupun yang lainnya, bagaimana screening dilakukan dengan baik, dengan ketat terhadap para calon-calon ini. Jangan sampai mereka yang terpapar pemikiran-pemikiran radikalis, pemikiran-pemikiran khilafah, pemikiran-pemikiran anti Pancasila masuk di dalam pemerintahan Indonesia ini. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, ingat, kita lihat bagaimana di Timur Tengah, ya, baik itu di Libya, baik itu di Syria, baik itu di Yaman, mereka satu suku, suku Arab, mereka satu agama, agama Islam, hanya berbeda madhab. Tuhannya sama Allah, nabinya sama Nabi Muhammad, karena perbedaan madhab, ya, dan mereka kurang memiliki karakter building yang kuat, sehingga meskipun satu suku, meskipun satu agama, mereka saling berperang. Maka dari itu, karakter building bangsa dan negara kita adalah Pancasila. Kalau sampai ASN anti Pancasila, maka hancurlah bangsa ini. Kita mengaca di Timur Tengah, ya, mereka padahal dikatakan negara daripada sumber minyak, katanya negara kaya, tetapi karakter buildingnya nggak kuat, mudah sekali diadu domba oleh negara ketiga hanya perbedaan madhab.
Begitu juga di Yugoslavia, ya. Itu adalah negara hebat, pecah menjadi 5. Begitu juga Uni Soviet, negara adidaya, ya. Negara superpower bisa terpecah belah menjadi 15 negara. Maka betul apa yang dikatakan oleh guru-guru kami saat di pesantren dulu kami diajarkan. Innama umamul ahlaku ma bakiyat wa in dhahabat ahlakum dhahabu. Sesungguhnya karakter building suatu bangsa apabila itu kuat, maka kokohlah bangsa tersebut. Dan apabila karakter building suatu bangsa ini lemah, maka lemahlah bangsa tersebut. Apa karakter building bangsa ini? Yaitu Pancasila. Apa karakter building bangsa ini? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kami berbeda dengan teman-teman yang di agama cinta ini. Ada yang beragama Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kristen, ada Katolik. Tetapi kami bisa saling silaturahmi karena adanya pandemi ini melalui apa? Melalui internet. Agama cinta tidak ada yang membiayai siapapun, tetapi agama cinta dari kita oleh kita untuk Indonesia damai. Sesen 2 sen bantuan dari teman-teman, bahkan sering sekali sampai 27 daripada edisi ini kami tidak tidur siang malam bagaimana acara ini sukses, dan sering sekali hampir 75% selalu nombokin. Semuanya ini kita lakukan karena cinta kita, karena kita memiliki karakter building. Bagaimana negeri yang beraneka ragam ini tanpa adanya kekuatan silaturahmi. Karena adanya pandemi, kita silaturahmi melalui virtual Zoom ini. Kenal saja tidak, bagaimana kita saling tegur sapa. Kita jelas berbeda, Islam dengan Kristen, Islam dengan Katolik, Islam dengan Konghucu, Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu. Tetapi dengan adanya silaturahim ini, kita bisa saling mengenal. Dengan kenal, kita saling bisa sayang. Dengan sayang, kita bisa saling gotong karakter building bangsa kita. Nah, kalau sampai ASN selaku motor penggerak bangsa ini, mereka anti Pancasila, mereka anti Bhinneka Tunggal Ika, seakan-akan menganggap kebenaran adalah dirinya sendiri, menganggap kebenaran adalah kelompoknya sendiri, yang lainnya salah. Yang lainnya lebih bahaya lagi, bahkan bisa jadi teroris apabila menganggap yang berbeda dengan mereka adalah musuh Tuhan. Kami tidak berpanjang lebar dalam hal ini. Di sini banyak para narasumber yang luar biasa. Bahkan alhamdulillah, ya, Bapak Menteri kita, Pak Cahyokumolo, beliau salam tidak bisa hadir, akan tetapi insya Allah dihadirkan ya di sini daripada staf khusus atau staf ahlinya, ya, yang mana berkaitan dengan apa? Intoleran atau radikalisme, ya. Dan juga para narasumber yang lain, dan juga sesepuh kita Bapak Romo Beni ya juga hadir di hadapan kita. Beliau ini staf ahli BPIP yang mana sangat gencar sekali mendengungkan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Tetapi sayang sampai saat ini undang-undang BPIP Pak Beni ya, belum juga diketok. Terus kita dengungkan agar BPIP ini terus diketok ya. Sekolah-sekolahan ada lagi apa? Pelajaran PMP ataupun Pancasila. Karena memang Pancasila ini adalah karakter building kita. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah prolog ataupun sambutan dari kami. Nanti pengantar diskusi akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Bapak Mahdi Karijanto. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.